Jadi dari alat bantu kita yang saat ini sudah luar biasa yang baru update baru-baru ini, Bapak Ibu. Jadi kita melihat dari tiga alat bantu ini, jika kita maksimalkan di dalam kita untuk mengembangkan bisnis jaringan kita ini sangat luar biasa sebetulnya. Kenapa? Karena kita akan menjalankan bisnis FI ini dengan cara yang lebih hebat promosinya, dan juga orang akan melihat identitas kita dari kartu nama dari alat bantu yang sudah disediakan oleh Nesistem ini. Dan juga memang pada malam hari ini, kenapa malam hari ini kita bikin acara Zoom ya, Dok ya? Karena dari obrolan panjang lebar dengan Dokter Teddy, dan Dokter Teddy menyiapkan tools ini, wah ini setelah jadi ini perlu perlu diberikan tutorial gitu ya, Dok ya, mungkin seperti itu ya, diberikan tutorial bagaimana cara memanfaatkannya, dan jika sebetulnya sangat simpel dan sangat mudah sebetulnya. Nah, tapi seperti apa, saya rasa lebih tepatnya yang lebih ininya nanti yang akan berbicara adalah pembuatnya nih, mahakarya ini gitu ya. Jadi mungkin acara kita rekam, nanti dari rekaman ini teman-teman nanti bisa manfaatkan untuk video ini di-share kepada prospek baru atau mitra seluruh mitra yang aktif di jaringan Bapak Ibu semua. Teman-teman semua bisa sharekan video ini bagaimana mereka memanfaatkan. Jadi biarkan nanti video ini yang akan mengedukasi jaringan kita semua bagaimana bekerja dengan smart, bagaimana bekerja dengan sistem. Jadi langsung saja ya, kita kasih waktu pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini, ya salah satu founder kita dari Nesistem, Bapak Dr. Teddy Agus. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Wah, ini mewakili 5.000 orang nih. Wah, dahsyatnya. Jadi malam hari ini memang kita akan pada topik yang kita sudah disampaikan tadi sama Pak Iman ya. Jadi dari leader kita semua. Jadi sebenarnya apa yang kita akan bahas malam hari ini sebenarnya kristalisasi juga dari apa yang dialami oleh Bu Yulin, dialami oleh Pak Iman. Gimana nih kita bisa mengatasi masa sekarang ini, masa modern sekarang ini. Karena kalau kita lihat sekarang ya, dunia network marketing itu kan kebanyakan itu masih menjalankan seperti gaya lama ya. Jadi masih mengerjakan seperti gaya lama, di mana perkembangannya udah pesat, tetapi gayanya kita masih cara yang lama, cara yang old gitu ya. Nah, apa yang old ini nanti kita akan bahas sebentar. Nah, mungkin saya akan bagikan materi dulu ya, saya share screen. Oke. Harapan saya kelihatan ya. Ada kelihatan ya. Jadi tadi saya bikinkan materinya ya. Saatnya sekarang smart work ya, jadi kerja yang smart dengan digital, jangan hanya nanti dapatnya capek doang ya. Jadi kalau kita nggak smart nanti dapatnya capek doang. Nah, apa yang capek? Nah, gaya lama nih, gaya lama yang sering kita lakukan ya. Bahkan kita udah cetak kartu nama, ada yang sudah cetak sampai mungkin berapa kotak ya. Jadi setiap habis 100 dicetak lagi, habis 100 cetak lagi. Nah, kemudian ada juga yang brosur gaya lama ya. Brosur gaya lama itu yang brosur kemudian kita harus tulis namanya dulu, kemudian kita bagikan ya. Dan bahkan brosurnya ini tidak interaktif ya. Kalau brosurnya NES kan kita interaktif, bisa di-scan, videonya muncul. Nah, kalau brosur yang gaya lama itu kadang-kadang bahkan jadi pembungkus pisang goreng ya, karena saking banyaknya brosur dibagikan, maka akhirnya dijadikan pembungkus pisang goreng kalau kita beli gorengan di pinggir jalan. Itu karena kita menggunakan cara yang lama. Nah, kalau dengan cara lama seperti ini, apa yang terjadi? Kebanyakan kita sudah keluar modal
modalnya itu pertama pasti di modal cetak ya. Mungkin pasti kita akan cari modal cetak yang paling murah. Tapi semurah apapun ketika kita mulai berkembang maka kita akan keluar terus biaya operasional. Karena biaya operasionalnya adalah terus mencetak ya. Jadi semakin banyak prospeknya, semakin banyak jaringannya pasti kita akan biaya cetaknya akan tambah besar. Setelah kita membagikan, sudah dibagikan kartu namanya, dibagikan brosurnya ya. Kemudian kita masuk di fase berikutnya, menunggu ya, menunggu ini yang fase yang biasanya paling paling menegangkan ya. Kayaknya kemarin itu orangnya udah positif, tetapi kok nggak ada kabarnya. Nah, kita nunggu terus, semoga dihubungi. Kan nama saya sudah ada di kartu nama. Kemudian sudah ada di brosur juga, tapi kok orangnya nggak bisa hubungi ya. Nah, coba kita ingat lagi. Kalau kita mendapatkan brosur, diberikan nomor telepon, apakah nomor telepon kita langsung simpan di handphone? Belum tentu. Ya, apalagi kalau WhatsApp itu kan kalau kita nyimpannya harus ada kode khusus baru kita bisa nyimpan dulu, minta namanya dan seterusnya. Nah, ini fase yang seringkali ada jeda di antara ketika prospek terima informasi, kemudian kita harus menunggu ketika dia kabarin lagi. Nah, kok nggak ada kabar ya? Padahal saat presentasi, kita udah presentasi yang paling baik deh, paling keren. Mungkin bahasa kita sudah tertata, presentasinya udah sangat menarik ya. Bahkan kita udah yakinkan dengan company profile yang menarik. Produknya kita udah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kita minta, dan mereka bahkan bilang, nanti kami akan hubungi lagi ya. Mereka juga bilang, nanti saya akan beli produknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini padahal kemarin itu keren ya. Waktu kita presentasi kok sudah kira-kira 95% deh. Ini orangnya mau join, orangnya mau beli produk. Tapi kok nggak hubungi kita lagi. Nah, faktanya, nah di sini ada Pak Setio juga ya. Jadi faktanya, ternyata setelah kita membagikan presentasi atau kita bagikan informasi yang diterima oleh prospek kita atau lawan bicara kita itu ternyata tidak bertahan lama dalam benaknya. Nah, ini bukan karena orangnya ini tidak peduli dengan informasinya, bukan. Tadi kita udah sampaikan kan, informasinya udah menarik tuh. Kita udah sampaikan yang semaksimal mungkin. Tetapi informasi yang mereka terima itu tidak bisa bertahan lama dalam benaknya. Karena ada penelitian yang menyatakan seperti ini. Waktu lalu sekitar 2013 ya, itu ada penelitian dari beberapa institusi di Eropa. Mereka membuat penelitian ketika ada suatu topik yang trending, ada topik yang kemudian menjadi hot topics. Hot topic ini akan bertahan berapa lama? Nah, mereka menggunakan pola penelitian ini pada Twitter karena Twitter kan yang bisa mengubah banyak hal ya. Kalau trending di Twitter itu pasti akan trendingnya bahkan sampai mengubah pada politik ya. Itu karena trending Twitter itu sangat berpengaruh. Nah, trending Twitter itu pada tahun 2013 ketika masuk di trending Twitter itu bisa bertahan hampir 24 jam. Nah, itu ada 17,5 jam. Artinya ketika masuk itu topiknya di dalam Twitter itu kan biasanya ada trending topik. Nah, di Twitter kan itu biasa ada trending topik. Ternyata itu hanya bertahan nggak sampai 24 jam. Besoknya sudah ada trending topik yang baru. Karena itu kalau mungkin hashtag apa dulu yang terkenal, itu akan bergeser. Sudah nggak terkenal lagi besok harinya. Hilanglah itu. Nah, 2016 dilakukan penelitian lagi. Yang tadinya 17,5 jam, makin berkurang lagi. Ternyata suatu topik yang menarik pun itu, topik yang sangat keren, itu hanya bertahan separuh, setengah hari. Jadi 11,9 jam. Jadi kalau di sini kita bisa lihat apa yang kita bisa sampaikan di sini. Bahwa sesuatu yang semenarik apapun itu, ketika kita misalkan contoh kayak lalu kan kita adakan seminar kesehatan di Gorontalo ya, mau kita datangkan Dokter Windah kah, atau kita datangkan artis sekalipun, maka bertahannya itu suatu topik itu hanya akan bertahan paling lama 12 jam. Jadi artinya besok harinya itu topik itu akan segera sirna. Jadi orang sudah sibuk dengan kesibukannya, maka topik itu akan segera hilang. Ya. Nah,
Ada penelitian dari seorang profesor dari Universitas Hamka di Indonesia, namanya Profesor Rizky Edison. Dia mengatakan gini, guru-guru itu tidak menyadari bahwa ternyata ketika mereka memberikan pelajaran, rata-rata kan satu mata pelajaran 50 menit sampai dengan 1 jam. 50 menit sampai 1 jam sudah diberikan upaya semaksimal mungkin oleh guru, siswa itu hanya bisa mendengar 20 menit. Artinya informasi yang semenarik apapun dari guru pun itu hanya bisa daya serapnya itu 20 menit. Nah, coba kita simpulkan apa yang terjadi. Ketika kita mempresentasikan sebuah bisnis atau membagikan informasi ke prospek, ternyata mereka hanya konsen 20 menit. Dan kurang dari sehari, mereka itu sudah bisa segera lupa dengan apa yang kita sampaikan. Lalu apa dong solusinya? Solusinya adalah kita harus segera masuk kepada digital solution. Digital solution ini yang akan memungkinkan kita untuk bisa terus membagikan sebuah informasi ini kepada orang-orang yang kita kenal, ya. Nah, kenapa kita bisa katakan terus membagikan informasi ini pada orang yang kita kenal? Karena orang sekarang itu rata-rata tersentuh dengan yang namanya dunia digital. Nah, kita lihat di sini ada data dari App Ani, di sini disampaikan bahwa orang Indonesia saja itu rata-rata menggunakan smartphone atau terpapar dengan smartphone itu sampai dengan 5,5 jam sehari. Nah, sekarang kalau kita tadi sudah melihat bahwa orang bisa lupa dengan apa yang disampaikan, sementara orang sekarang memiliki durasi waktu yang lama dengan menggunakan smartphone, kenapa kita nggak terjun ke digital? Kenapa kita nggak terjun sekaligus menggunakan segmen di mana orang-orang ini lagi banyak menghabiskan waktunya di mana? Coba kita lihat, mungkin kita bandingkan misalkan dulu waktu kita masih sering nonton TV. Saya nggak tahu kalau teman-teman apakah sering nonton TV. Kalau saya sama istri sekarang itu sudah nggak nonton TV lagi ya. Jadi kalau kita misalkan mau cari informasi pasti kita cari lewat internet ataupun lewat YouTube. Nah, kalau teman-teman kita masih ingat zamannya kita nonton TV, itu durasi dan segmen yang paling ditunggu itu adalah prime time. Masuk jam 6 malam sampai dengan jam 9 sampai jam 10 malam. Itu adalah momen-momen di mana orang-orang menghabiskan waktu bercengkrama di depan TV, menghabiskan konsentrasinya nonton TV. Dan disitulah ketika iklan-iklan dan ketika informasi baru dijejali. Dan karena orang menghabiskan waktu di waktu prime time-nya ini, maka kalau ada produk yang baru yang disampaikan pada masa prime time, ini akan segera diserap oleh orang. Apalagi ada yang namanya repetisi. Repetisi adalah suatu kegiatan yang berulang-ulang. Contoh misalkan, dulu kita masih mengenal mungkin kopi, misalkan kapal api dan sebagainya. Tapi ketika di masa prime time dulu, kalau nggak salah, kalau kita sering nonton ya, entah Opera Van Java atau acara kuis dan sebagainya. Kemudian masuk itu luwak white coffee. Apa yang terjadi? Dalam waktu singkat, orang-orang bisa segera mengenal merek yang baru ini. Dan merek yang baru ini, walaupun tadi ya kita lihat, orang mengenal 20 menit, mengikuti 20 menit, kemudian besoknya hampir sehari lupa lagi. Menjelang mereka lupa, besok mereka terpapar lagi. Nah, begitu seterusnya sampai akan menjadikan sebuah kebiasaan akan menyerap masuk ke otak. Nah, sekarang ini semuanya bergeser. Tidak lagi ke TV, tetapi ke layar handphone masing-masing. Nah, kalau kita misalkan belum masuk ke dunia digital, maka yang terjadi adalah kita akan kehilangan momennya ini. Konsentrasi orang yang tadinya mendengar informasi kita mungkin secara offline, ketemu dengan kita dijelaskan 4 mata, itu akan segera hilang. Tapi ketika kita melibatkan mereka ke dunia digital, maka mereka itu akan selalu terpapar dengan kita. Nah, inilah kenapa kita harus smart work dengan menggunakan alat bantu digitalisasi yang disiapkan oleh NES System. Maka itu, mari kita siapkan itu ekosistem digital bisnis agar bisa selalu terhubung dengan prospek. Nah, NES menyiapkan apa untuk menyiapkan namanya ekosistem digital ini? NES sudah menyiapkan, sudah melihat bahwa ke depannya orang-orang itu akan lebih lama di layar. Dan durasi orang dengan layar itu ternyata makin lama setiap tahun itu meningkat loh.
Karena semua itu sudah bisa dikatakan memesan makanan lewat handphone, nonton acara lewat handphone, bahkan maaf ya, baca juga kitab suci kita lewat handphone dan sebagainya. Jadi orang-orang itu akan lebih terkoneksi ketika mereka selalu di depan layar smartphone-nya. Nah, Nest juga sudah siap dengan hal itu. Apa yang disiapkan oleh Nest? Yang pertama, kita memiliki aplikasinya. Nah, aplikasinya seperti apa? Nah, sekarang saya akan ganti share screen-nya supaya saya langsung tunjukkan aplikasinya ya. Sementara saya pindahkan share screen-nya. Saya sudah hubungkan layar handphone saya dengan laptop. Jadi saya share screen 1. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, harapan saya bisa kelihatan. Jadi sebelah kiri ini materinya, yang sebelah kanan ini layar handphone saya ya. Jadi kalau misalkan kita dari home screen ya, dari home screen, nah ini aplikasinya. Jadi teman-teman kita sudah siapkan aplikasi Flavanol ya. Nah di sini tinggal kalau belum bisa cari di Play Store ya, cari aja Flavanol ya. Nah kemudian kalau sudah temukan ini Flavanolnya, kemudian install. Karena saya udah install maka saya tinggal buka aja. Nah, ketika terbuka, kalau baru pertama kali ini saya udah buka ya, saya tutup dulu. Saya coba dulu, tutup. Nah, kalau pertama kali kita baru buka, ketika sudah kebuka, maka akan ada start screen-nya. Kemudian ada splash screen-nya, baru akan masuk ke layarnya kita. Nah, di sini memang agak loading ya, karena kita menggunakan web apps ya. Jadi dia akan loading dari informasi yang ada di website juga. Nah, di sini ada 5 menu. Menu pertama itu tentang informasi terkini tentang bisnis ini, yaitu tentunya tentang bisnis FHI. Kemudian menu yang kedua di sini berbicara tentang produk. Jadi segala sesuatu tentang produk, baik produk knowledge dan sebagainya, nanti kita akan bahas satu-satu. Menu yang ketiga di sini untuk order produk ya. Jadi biasanya kan kalau kita sering di lapangan itu sering ditanya, mana dong daftar harganya atau mana brosurnya. Kalau kita nggak sempat bawa brosur, maka kita tunjukkan aja harganya yang ada di aplikasi. Nah, terus nanti kan mereka lupa juga. Caranya adalah ketika teman-teman ketemu dengan prospek, tanyakan dia punya handphone nggak? Ada handphone anaknya kah? Atau handphone suaminya atau istrinya? Pinjam handphonenya, bantu untuk instalkan aplikasinya. Jadi jangan hanya disarankan ya, jangan hanya disarankan install ya aplikasinya, tetapi langsung dituntun, dicari di Play Store, kemudian diinstalkan aplikasinya. Supaya apa? Pertama kita tunjukkan dari handphone kita, misalkan ini harga produknya. Nah, tapi selanjutnya orangnya ini bisa baca sendiri ya. Jadi harga produknya ada di sini, jenis produknya dan harga produknya. Oke, kembali lagi. Kemudian kalau mau order lewat siapa? Nah, ini bagi teman-teman yang sudah punya landing page, maka namanya tercantum di sini ya. Jadi kalau pingin namanya tercantum di sini, maka bisa order landing page-nya. Jadi di sini tinggal klik aja, misalkan orangnya sudah kenal, kita tuntun bahkan ya. Saya Iman, jadi kalau nanti mesen, kalau nggak lewat WA, boleh juga lewat sini. Tapi karena sudah punya nomor WA, kontak saja saya lewat WA saya. Jadi ini contoh saja ya. Kemudian tentang FHI. Nah, apa saja tentang FHI-nya? Di sini ada company profile-nya, tentang penjelasan bisnisnya, profit-profitnya, ada tentang penjelasan plan-nya. Wah, di sini notifnya muncul ya. Kemudian ada kode etiknya, semuanya, segala sesuatu tentang FHI ada di sini. Daftar stokis terbaru juga. Bahkan teman-teman mau login juga ke akunnya yang ke FHI, bisa juga dari sini ya. Kemudian menu yang terakhir di sini ada NES-nya. Jadi di sini ada semua tentang NES, tentang alat bantunya. Nah, kalau mungkin tentang dokumentasi, ini nanti akan saya koordinasi sama Bu Yulin, sama Pak Iman, karena kita akan arrange lagi dokumentasi sesuai tanggal. Jadi waktu tanggal kapan, ada kegiatan apa, kita akan isikan dokumentasinya. Apa dan siapa NES, alat bantunya apa saja, dokumentasinya, waktu kita lakukan community sharing-nya, kemudian panduan untuk member baru, news-nya, dan sebagainya. Edukasi seperti malam hari ini,
Nanti sesudah direkam akan bisa ditonton di sini, edukasi bisnis dari NES System. Nah, inilah aplikasi yang teman-teman pertama menjadi modal bagi teman-teman sendiri untuk selalu mengupdate informasi terbaru. Nah, bagi prospek, kalau teman-teman misalkan selalu menginstalkan di handphonenya mereka, maka mereka akan selalu terpapar dengan informasi yang ada di sini. Nah, mungkin jadi pertanyaannya, Pak, kan mereka belum tentu buka aplikasinya. Benar, orang belum tentu buka aplikasi, apalagi di dalamnya ada banyak sekali aplikasi. Tapi kita memiliki fitur yang namanya notifikasi atau push notification. Pernah nggak teman-teman kalau misalkan ada informasi dari Telkomsel, kemudian kan muncul nih dari atas, kling, ada informasi muncul dari aplikasinya. Atau misalkan kita ada penawaran dari Gojek, kling, muncul nih informasi dari Gojek, dan seterusnya. Nah, aplikasi kita ini juga sudah terhubung dengan atau sudah memiliki fitur notifikasi. Karena yang downloadnya masih sedikit, maka kita belum secara masif membagikan informasi. Tapi kalau misalkan sudah mulai banyak, ya saya udah lihat mulai meningkat nih yang apa namanya, yang install ya. Jadi misalkan ada informasi rekaman seminar terbaru atau ada promo, maka ini akan selalu diingatkan. Ada testimoni terbaru akan selalu diingatkan. Nah, di sini ketika mereka nonton itu kan mereka nanti bisa misalkan tonton di sini. Mereka misalkan mau cari informasi tentang testimoni nih. Saya ada sakit ini nih, atau keluarga saya punya sakit tertentu. Ini lagi loading internetnya ya. Nah, kira-kira ada nggak testimoni yang serupa dengan keluhan atau penyakit dari saudara atau penyakit dari dirinya sendiri. Nah, nanti dia klik testimoninya. Nah, di sini testimoni yang dari YouTube itu sudah terhubung di sini. Jadi mau cari yang mana, testimoni yang mana. Nah, dia tinggal play aja. Nah, teman-teman bayangkan ketika misalkan seseorang itu dia ngeplay satu video, ini video semua ya, bisa jadi orang ini akan tertarik nonton video yang berikutnya. Bisa jadi dia tertarik lagi nonton video yang berikutnya. Akhirnya, orang yang tadi awalnya mungkin skeptis dengan produknya, tapi karena sering nonton testimoni yang sudah terkumpul seperti ini, sudah jadi kayak perpustakaan testimoni, maka orangnya bisa yakin, oh ternyata bisa buat ini ya, bisa buat seksualitas, bisa buat untuk promil, untuk ngatasin batuk, ngatasin ambeien, diabetes, dan sebagainya. Orang yang tadi awalnya mungkin ragu dengan produknya, bisa jadi yakin karena nonton dari testimoni yang ada di menu ini. Oke, nah kemudian ada lagi menu yang berikutnya. Contoh misalkan orangnya pingin ikutin seminar kesehatannya Dr. Winda. Nah, dia bisa nonton di sini. Kita akan selalu update setelah selesai rekaman yang dari FAI, maka akan dipindahkan nanti masuk rekaman seminar kesehatan dari FAI akan masuk di sini. Jadi kayak kemarin kan ini topik yang nanti buat hari Kamis juga ya. Karena sudah ada rekamannya, maka sudah dipindahkan di sini. Jadi ada Semkes, Cocoa Flavanol untuk atasi anemia, dan seterusnya. Jadi di sini akan menjadi pembelajaran untuk orangnya. Nah, kita akan terus memberikan notifikasi supaya orang-orang ini akan pantengin terus, akan melihat aplikasinya. Ada informasi baru apa ya? Nah, jadi ini seputar produknya. Atau misalkan dia ingin melihat dinamika dari perusahaan, misalkan dia ingin lihat ada dokumentasi apa lagi ya, perusahaan punya kegiatan apa lagi. Nah, dia bisa masuk di dokumentasi FHI. Atau misalkan dia ingin melihat konten terbaru atau agenda terbaru, semua sudah komplit di dalam aplikasi ini. Jadi ibaratnya apapun yang Anda cari, informasi seputar FHI ada di sini. Apalagi seputar NES, semuanya juga ada di sini. Nah, ini yang kita katakan, kita memiliki yang namanya aplikasi sebagai ekosistem digital dari NES. Ini alat bantu yang pertama ya. Yang kedua adalah landing page-nya. Jadi teman-teman ketika nanti ketemu prospek, nah teman-teman bisa membagikan konten, kemudian melampirkan alamat link dari landing page-nya. Seperti apa sih landing page-nya? Nah, coba kita lihat ya. Saya coba di sini, saya lanjutkan karena ini terkait dengan kartu nama. Habis landing page, kemudian ada kartu nama digital ya. Kartu nama digital ini maksudnya apa? Ini dalam format PDF. Jadi ketika kita mengirimkan, jangan di screenshot ya. Kalau di screenshot menjadikan picture,
nanti ini nggak bisa jadi kartu nama digital. Yang dimaksud kartu nama digital adalah informasi kita ada di sini, dan ada link yang nanti bisa diklik. Oke, kita lihat linknya seperti apa sih. Nah, ini saya ngambil dari kartu nama digitalnya Pak Iman. Oke, kita cek sini ya. Jadi semisal Pak Iman katakanlah kirim kartu namanya ke saya lewat WA. Saya udah terima namanya dan kemudian saya klik nih kartu namanya Pak Iman. Muncullah kartu nama Pak Iman. Nah, di sini ada tombol chat WA. Nah, ini menariknya karena ini bukan cuma gambar, tetapi ini bisa diklik. Jadi kalau misalkan saya klik ini, maka saya bisa WA dengan Pak Iman langsung ke nomornya Pak Iman. Ya. Kemudian di sini ada kunjungi toko saya. Nah, ini akan menuju ke landing page-nya Pak Iman. Nah, kita lihat landing page-nya seperti apa. Ya, nanti akan membuka secara otomatis browser di smartphone. Jadi di handphone, browser apapun yang ada, yang aktif, maka dia akan membuka ininya. Maaf ya, ini internetnya karena dibagi sama Zoom. Jadi loadingnya agak lama. Oke, tunggu ya. Nah, jadi nanti ada kartu nama digital, kartu nama digitalnya bisa diklik linknya menuju ke landing page-nya. Nah, ini adalah 3 alat bantu yang kita siapkan supaya seperti di depan yang kita sampaikan tadi. Kita teman-teman sudah capek-capek membagikan alat bantu fisik ya, kartu nama, kemudian brosur, tetapi membangun interaksi dengan prospek itu tidak bisa hanya sampai di sana. Tapi kalau kita masukkan ke dunia digital seperti ini, maka ini akan dicolek terus. Jadi prospek itu akan dicolek terus, mendapatkan notifikasi, misalkan ada promosi dari perusahaan, ini akan muncul notif. Jadi akan menggugah dia atau mengusik dia untuk saya klik deh informasinya. Jadi ketika muncul notifikasi, maka orangnya mau nggak mau akan membuka aplikasinya. Nah, bayangkan kalau misalkan teman-teman itu memiliki misalkan prospek yang sudah dipresentasikan dalam 1 bulan 100 orang. Nah, 100 orang ini kemudian mereka install aplikasinya. Ya. Ketika kita membagikan notif, orang ini akan tergugah terus, akan melihat ada informasi apa. Oh, ternyata bisnisnya ini dinamis ya. Ada seminar baru, ada kontennya terbaru, kemudian ada testimoni terbaru dan seterusnya. Maka dia akan mungkin tergugah untuk hubungi link atau nomor dari teman-teman. Dibandingkan dengan kita hari ini datang mempresentasikan, habis itu kita sibuk presentasi ke daerah yang lain, akibatnya intensitas kita berinteraksi dengan mereka hilang. Bagi mereka, dalam pikiran mereka, kayaknya bisnisnya nggak jalan deh. Kayaknya Bu Eli sudah nggak kelihatan lagi. Kayaknya Bu Eli sudah nggak kedengaran lagi. Padahal Bu Eli lagi menjalankan bisnis ini ketemu dengan prospek yang lain. Tapi interaksi itu mereka nggak rasakan karena dinamikanya nggak ada. Mereka hanya menerima kartu nama fisik dan juga brosurnya. Tapi kalau kita membagikan kartu nama digitalnya, kita membagikan landing page-nya, link-nya, kita juga membagikan atau membantu menginstalasi aplikasinya, maka mereka akan selalu melihat ternyata ada dinamika dari bisnis ini. Nah, itulah yang kita sampaikan malam hari ini, bahwa segera teman-teman ya, teman-teman yang ingin untuk dapatkan kartu namanya bisa, teman-teman untuk misalkan installnya juga gratis, tinggal buka Play Store aja langsung diinstal aplikasinya ya. Itu saja mungkin penjelasannya Pak Iman malam hari ini. Nah, semoga alat-alat bantu ini akan membantu bisnis dari teman-teman NES semuanya.